Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari terakhir ini ada bro yang tanya soal pemakaian itu ya, thinner A spesial dan atau toluen sebagai aditif bensin. Ada juga yang menggunakan aditif oli 2T ya. Jadi untuk campuran bensin menggunakan oli samping. Oli samping dipergunakan sebagai aditif bensin. Ya terserah sih. Karena kan ya selera beda-beda. Cuma kita lihat lagi keperluannya sebenarnya apa ya. Jadi apa tujuan menggunakan aditif bensin pakai oli samping, pakai toluen, pakai thinner A spesial itu, dan kira-kira manfaatnya seperti apa. Kalau yang dari thinner A spesial bahannya itu mungkin dari aseton ya. Entah kalau aseton itu termasuk kategori apa ya, nanti penulis cari lagi informasinya. Tapi kalau toluen itu disebut highly toxic, cuma penulis sendiri nggak ngerti highly toxic itu dalam bentuk apa ya. Apa karena reaksi dengan bensinnya setelah masuk ruang bakar atau bagaimana, penulis kurang tahu, tapi dikategorikan highly toxic. Disebut mungkin disebut lebih berbahaya daripada MTBE. Jadi kalau MTBE itu cuma dilarang oleh negara bagian. Metanol termasuk aditif juga yang larang pabrikan otomotif. Mungkin karena metanol sifatnya merusak kali ya. Kalau etanol ya seperti tahu sendiri, Pertamina rencana mau keluarkan bensin pakai campuran etanol ya. Ini padahal pakai saluran luarnya itu dilepas ya, nggak bisa nggak bisa kencang banget ya. Jadi nggak selalu pipa saluran udara diperbesar, dilowongkan, itu nambah top speed ya. Ini sudah sudah dilowongkan tapi top speed malah nambah. Entah mengapa kok sepi juga ya hari ini ya, sehingga bisa termasuk nyantai jalan cepat segini. Kalau etanol rasanya orang nggak akan coba-coba lagi. Kenapa nggak coba-coba lagi? Karena Pertamina sudah melakukan. Kalau yang Pertamina nyoba, orang jadi males gitu ya. Jadi orang itu baru tertarik melakukan kalau misal dari pabrikan nggak melakukan. Jadi kalau pabrikan atau perusahaan besar melakukan, jadi males untuk niru. Asli drekane gak enak ya kalau saluran intake-nya luar dilepas. Kita bahas satu-satu lah ya. Dari oli samping dulu. Sebenarnya sih penulis sudah buat bahasan video ya, mengapa kok penulis gak pakai oli samping, tapi ya bahas lagi lah.
karena ada bro yang mencontohkan ini loh, kalau pakai oli samping Eni 2T ya, ruang bakar jadi bersih. Jadi keraknya itu mudah dibersihkan. Entah ya, apa memang kalau 2 tak itu keraknya sulit dibersihkan? Karena ya dari pengalaman penulis dulu pernah punya motor 2 tak, mau yang apa jenenge Vespa, bukan ya, malah Bajaj ya. Dulu penulis pernah punya Bajaj PX 150, copy pastenya Vespa PX 150. Nah, itu yang namanya piston itu kan rasanya nggak pernah ya ada yang namanya kerak. Terus punya RC berapa sih, 100 ya, rasanya kok bersih ya, karena kan namanya apa, motor 2 tak kalau dulu di servis pasti dibuka kan apa blok mesin depannya itu, karena kan gampang. Yang namanya servis motor 2 tak dilakukan tiap ganti oli, buka itunya, rasanya kok bersih ya. Nggak sampai ada kerak yang ya sebanyak yang sekarang ini lah. Terus selanjutnya punya Crystal Tune, rasanya juga bersih ya, nggak pernah yang ada namanya kerak sampai banyak gitu ya. Adapun ya paling tipis. Begitu juga waktu kemudian kristal biasa ya, bukan Crystal Tune, sama sih ya, nggak sampai hitam gitu. Mulai kenal piston hitam, silinder hitam itu ya zamane punya motor 4 tak ya. Dulu Suprafit awal-awal ya, Suprafit tanpa embel apa-apa. Terus kemudian Suprafit Agnew, Honda Beat, Spin gitu ya. Baru keraknya mulai ada agak tebal. Tapi selama penulis punya motor 2 tak, rasanya kok namanya kerak di ruang bakar itu minim ya, karena ya motor 2 tak kan ada minyaknya ya di bensin, jadi namanya kerak minim mestinya kan ya. Ya silahkan lah yang sampai sekarang masih punya 2 tak, karena seingat penulis yang namanya piston 2 tak itu rasanya kok selalu bersih ya. Tapi penulis sendiri dulu termasuk termasuk rajin lah, oli samping juga yang merek-merek bagus-bagus, beli Pertamina, walau eceran. Cuma terakhir pakai minyak goreng, dan itu pun ya sama-sama bersih. Jadi kalau ruang bakar bersih dari motor 2 tak karena pakai oli Eni 2T, menurut penulis itu ya masih wajar ya, bukan karena Eni 2T nya. Rasanya pakai oli 2T lain juga
ya harusnya seperti itu, ruang bakar bersih. Karena kan ya ada oli, beda dari 4 tak yang nggak dicampuri oli. Pembersihan ruang bakar cuma bergantung sama bensin toh. Dan yang membersihkan itu rasanya namanya bukan deterjen ya. Sekalipun namanya sama-sama deterjen, deterjennya beda dari deterjen yang fungsinya membersihkan kerak di ruang oli. Rasanya beda ya. Karena suhunya juga beda. Mestinya bukan kalsium, karena kalsium kalau di 4 tak itu malah jadi sumbernya kerak, jadi malah sumber kotoran. Deterjen, kalsium, dan magnesium itu yang di ruang oli fungsinya membersihkan kerak, membersihkan varnis ya. Itu kalau di ruang bakar malah jadi sumber kerak, sumbernya pre-ignition dan macam-macam. Yang penulis tahu malah itu ya. Jadi untuk yang membersihkan ruang bakar, kalau untuk campuran bensin, setahu penulis namanya PEA ya. Polyether apa amine tak embuh lah apa wis PEA. Yang jadi zat aktifnya karbon clean. Walau karbon clean itu bahan aktifnya PEA, tapi PEA-nya sendiri nggak sampai 100% kalau kita beli karbon clean misalnya merek Yamalub atau merek AHM. Kayaknya itu 50%-nya adalah minyak tanah. Kebiasaannya kayak ngono. Ya baunya aja kayak minyak tanah kok. Jadi kalau ada yang pakai oli samping dengan tujuan pembersihan ruang bakar, ya apa ya, menurut penulis itu bisa digantikan dengan hal yang lain ya, seperti misalnya pakai minyak goreng. Tapi penulis sendiri lebih percaya sama margarin ya, apalagi karena ada laporan ya, nggak ada video, nggak ada gambar, laporannya bro di WordPress ya, pasmotor.wordpress.com, bahwa kalau menggunakan margarin, keraknya motor 4 tak itu bisa lebih bersih. Kalau nggak pakai margarin, hitam, susah dibersihkan. Kalau pakai margarin bisa dilap. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk pembersihan penulis lebih pilih margarin, atau kalau yang yang nggak perlu dicampur terpisah, pakai minyak samin cap onta ya. Terus habis itu toluen dan thinner A spesial. Mestinya bahannya aseton ya. Nah ini ya masalahnya, rasio berapa yang dipakai, berapa rupiah yang perlu dikeluarkan untuk bisa menikmati aditif itu, berapa persen aditifnya bisa bekerja. Karena harga toluen rasanya nggak murah. Penulis cari di toko online juga nggak ono ya. Kok bisa nggak ono ya toluen? Apa penulis salah pakai kata kunci? Penulis cari toluen di toko online itu nggak ada, tapi thinner A spesial ada. Cuma harganya mahal ya, mahal. 1 liternya berapa? 50 ribuan minim kalau nggak salah. Normalnya 75.000 kalau nggak salah ya. Itu 1 liter.
Nah, untuk bisa mendapatkan manfaatnya A spesial butuh berapa? Misalnya harganya 50.000, butuh 1/100-nya, berarti 500 rupiah. Itu sudah cukup atau enggak? Karena penulis sendiri pakai minyak wijen ya. Minyak wijen yang kalau beli satuan banyak, anggap aja 500 ml, setengah liter, itu 50.000, atau wes kasarannya 1 liter 100.000 lah minyak wijen itu. Penggunaannya dalam mililiter, wes anggap 5 mililiter. Kok tadi angel itu hitung-hitungannya. 100 berarti 1000 berarti bagi 200. Aku ngitungnya bingungnya. Kalau di jalan gini maaf ya, penulis nggak bisa hitung-hitungan. Piro kalau misalnya 5 mililiternya dari 100.000, 500 rupiah juga ya. Tapi ini dengan asumsi bahwa butuhnya per liter bensinnya adalah 5 mililiter. Terus penulis pakai margarin. Margarin hitungannya gram, 1 gram per liter. Harganya per gram 200 gram harganya 10.000 lah. Enggak apa ya. Kesusahan ngitungnya. Anggap aja 100 gram 10.000. Butuhnya 1 gram 100 rupiah. Margarin harganya 100 rupiah per liternya. Kalau minyak wijen harga dimahalkan, anggap aja 500 rupiah per liter. Jadi kalau misalnya penulis pakai campuran minyak wijen dan margarin, anggap aja 600 rupiah per liter. Hitungannya bener apa enggak? 10.000 dibagi, ya bener sih ya, kira-kira segitu ya. Itu harga dimahalkan. Hitungannya sing lebih tepat nanti penulis sertakan lah, guys, dari harga terakhir beli ya. Nah, butuh berapa banyak sih? Butuh berapa liter? Berapa mililiter? Thinner A spesial untuk bisa bikin kendaraan itu oke. Apa butuh kira-kira 10 mililiter cukup? Atau harus 100 mililiter? Atau harus setengah liter? Saya penulis tak cari sih dosisnya berapa. Dan efeknya bagaimana kira-kira? Di 0-100 berubah berapa? Kalau pakai dyno penulis agak trauma ya dengan hasil dyno, karena dyno itu kadang gak fair ya, nggak nunggu mesin panas ya. Hasilnya ujinya melakukan run-nya itu nggak kayak waktu penulis melakukan dyno NMAX ini DBRT. Kalau dyno DBRT penulis ini sampai 15 kali dyno hanya untuk mengukur satu tenaga puncak. Yang di-share ke penulis, yang datanya dikasihkan penulis adalah hasil data dyno yang nomor 9. Nah, dari yang penulis tahu, kalau uji-uji dyno kayak gitu biasanya cuma ya 2 kali 3 kali, yang biasanya nggak pakai dulu terus pakai. Kalau di dyno yang model singkat-singkat gitu harusnya sebaliknya, pakai dulu terus nggak pakai. Karena apa? Karena ya jaga-jaga kalau yang hasil kedua itu karena mesin lebih panas. Karena mesin lebih panas tenaga lebih keluar. Takutnya seperti itu. Penulis lebih percaya kalau misalnya orangnya melakukan 0-100 dari misalnya ya 10 kali 0-100 pakai ini,
hasilnya sekian. Nah, setelah pakai ini 10 kali 0 100 hasilnya ini 10 kali ya, nggak cuma satu kali. Kalau satu kali penulis merasa kurang akurat ya, biar kelihatan sendiri dari 10 kali angkanya itu bisa dapat berapa aja gitu ya, sebelumnya dan sesudahnya. Jangan dirata-rata dulu, dilihat biar bisa membayangkan deviasinya berapa. Soalnya kalau sudah dirata-rata jadi nggak ketahuan ya. Jadi kalau dari data mentahnya kita bisa lihat maksimalnya piro. Tapi yang jelas kalau misalnya bisa mendapatkan angka kilometer lebih tinggi, kilometer per liter lebih tinggi, kenapa enggak gitu. Bisa dapat performa lebih tinggi, kenapa enggak. Tapi ya juga bandingkan dengan yang sudah ada, misalnya pakai Pertalite ya, terus pakai itu bisa dapat performa dan iritnya dari pertama dengan biaya kurang dari itu ya, no problem, silakan. Tapi kalau misalnya lebih mahal ya untuk apa? Kalau misalnya ada bensin lain ya, misalnya bensin Shell Super, bensin BP92, ya itu aja, kenapa? Kan ya yang namanya bensin sifatnya butuh macam-macam ya, nggak cuma tenaga saja. Jadi ya kita jangan sampai lupa tujuan awal. Tujuan awal untuk apa? Tujuan awal ingin ngirit dana atau bagaimana? Kalau ingin performa ya cari price performa atau bagaimana? Atau memang cari performa maksimal? Kalau misalnya merasa Pertamax itu sudah paling oke, itu ya. Menambahkan aditif itu bikin apa saja yang nambah. Kalau yang penulis tahu sih mungkin pembersihan dari kalau pakai aseton, pakai toluen akan meningkat. Entah kalau dari pelumasan sudah termasuk makin melumasi atau enggak, nulis nggak tahu. Tapi kalau contohnya ya yang penulis pakai sekarang pakai margarin dan ya minyak wijen. Minyak wijen itu nambah power di tenaga menengah ke atas. Jadi powernya meningkat di RPM menengah ke atas kalau pakai minyak wijen. Terus untuk margarin membersihkan ruang bakar dan nambah tenaga terasa terutama di RPM rendahnya. Nah kalau pakai toluen nambah di mananya? Bawahnya kah? Atasnya kah? Keseluruhan kah? Makin irit kah? Atau makin bersih kah? Pakai thinner A spesial, apa yang meningkat? Maaf penulis nggak coba ya, karena ya penulis wis kadung ya suka dengan margarin dan minyak wijen ya. Penulis juga nggak tahu cerita-cerita kalau pakai A spesial gimana. Kalau yang dinaikkan oktan, penulis nggak butuh oktan. Oktannya Pertalite itu sudah cukup. Lawang premium aja cukup kok, apalagi Pertalite ya. Jadi motor penulis nggak butuh oktan lebih tinggi. Jadi ya nggak bisa jadi contoh kasus untuk mereka yang butuh tenaga. Ya silahkan yang pakai pakai thinner A spesial sharing. Kira-kira secara price performance sudah dapat enggak? Karena itu harganya 50.000 pakai berapa? Kalau pakainya dalam satuan ratusan mililiter ya jelas mahal kan ya. 50.000 berarti 100 mililiter 500 rupiah.
Iya, guys, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.